Sobat Viral Kristen, altar call atau panggilan altar adalah sebuah undangan terbuka di akhir ibadah atau khotbah di mana jemaat diajak untuk maju ke depan, ke area altar mimbar. Praktik ini umumnya bertujuan untuk mengambil keputusan rohani penting, seperti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pembaharuan iman atau penyerahan hidup kembali, doa syafaat untuk penyembuhan, pergumulan hidup, atau pemulihan. Praktik ini sangat populer dalam tradisi gereja Injili, karismatik, dan Pentakosta. Biasanya, ajakan ini diiringi dengan doa dari pemimpin ibadah pendeta dan nyanyian pujian penyembahan. Istilah ini merujuk pada metafora umat yang mempersembahkan diri mereka secara utuh di hadapan Tuhan, layaknya korban persembahan di altar perjanjian lama, seperti dalam Roma 12 ayat 1. Seringkali setelah maju, jemaat akan didoakan secara pribadi oleh tim pendoa atau konselor gereja. Akan tetapi dalam prakteknya ada altar call yang terkesan memaksa seperti mendorong jemaat agar rebah. Hal ini diungkapkan oleh beberapa pihak melalui media sosial. Seperti apa cerita mereka di balik praktik altar call? Berikut ini ceritanya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Momen aneh aku ikut KKR. Awalnya semuanya normal. Masuk di sesi altar call yang maju-maju ke depan terus didoain. Awalnya aku gak mau maju ke depan karena aku merasa tidak ada masalah yang serius dalam hidupku. Taunya dipaksa sama timnya. Oke lah, aku maju ke depan. Pas lagi pada doain, aku lihat teman-teman sebaya aku tuh pada rebah semua, tumbang gitu. Terus ada momen di saat bagian aku nih, pendetanya nanya, kamu ada masalah apa? Aku bilang aku gak ada masalah apa-apa, ya udah doain aja kesehatan dan lain-lain. Kalian tahu, ketika pendetanya sudah mulai berdoa begini, timnya megang aku begini. Kayak aku tuh didorong-dorong ke belakang gitu loh. Aku jadi gak fokus berdoa. Akhirnya aku memasang kuda-kuda agar tidak tumbang. Ternyata semakin aku tahan, dia semakin kuat giniin aku, guys. Terus dia gak berhenti-berhenti berdoanya. Terus akhirnya aku menyerah. Aku ikutin aja cara mainnya. Momen aneh aku ikut KKR part 2. Kali ini tanggapan papa mamaku yang pendeta ngeliat aku tumbang. Pas aku berdiri dari pura-pura tumbang itu, papa mamaku senyum-senyum ngeliat aku, guys. Terus papaku nanya, lah kamu tumbang? Kamu didoain apa memang? Kamu minta doa apa? Aku cuma minta didoain untuk selalu sehat dan masa depan yang cerah. Lalu aku bilang lagi ke papaku, alasan tumbangnya ya karena didorong sama 6 orang dan 1 orang di depan. Lalu papa aku tuh ngakak kayak aku sekarang gitu loh. Terus aku bilang lagi kalau misalnya aku pura-pura pingsan karena gak enakan. Terus aku tanya saudara-saudara aku yang lain, ternyata mereka pun pura-pura. Astaga, saking gak enakannya gitu loh. Jujur guys, karena aku semakin nahan tuh mereka semakin kuat doanya dan makin lama gitu loh. Dan itu tuh sampai yang kayak gini, hop, digituin bener-bener dipaksa gitu, astaga. Tapi masih ada juga yang ngalaminnya tuh nggak gimmick gitu loh. Ya kalau nggak gimmick mah aku percaya aja guys. Tapi kalau misalnya dipaksa begitu mah udah, aku tuh awalnya sungguh-sungguh beneran swear. Tapi karena didorong dan dipaksa tuh berasa banget loh. Udahlah, nanti jadi oversharing. Dadah. Follow up dari ceritanya Kak Keziayo mengenai gereja-gereja dan altar call-nya, gue pengen ngebahas di sini. Aku juga ada pengalaman kayak gitu. Pada tahun 2023 atau 2024 kalau gitu nggak salah, Ea mengundang satu organisasi gereja untuk pimpin ibadah LDKS OSIS atau orientasi anak-anak OSIS baru. Firman Tuhan yang pokoknya kayak gitu. Terus habis itu altar call. Nah, di bagian altar call ini, semua orang itu dipanggil buat maju ke depan, didorong lah, di-encourage buat maju ke depan. Ada beberapa yang memang maju sendiri, dan ada banyak, most of them, like let's say 60%, 70% itu diajak maju oleh pelayan-pelayannya di pinggir-pinggirnya itu, yang ngejagain di pinggir-pinggirnya gitu, kayak disuruh maju gitu loh. Kayak, oh ya nggak apa-apa, maju aja. Aku juga kayak gitu, tapi aku nolak. Setiap orang didoain sendiri-sendiri kan. Somehow pelayannya itu langsung nyediain kursi di belakang that student gitu. Setiap each student itu ada dikasih kursinya sendiri, kayak di belakangnya langsung ditaruh kursi. Habis didoain, jatuh. I was there just like looking, oke, didoain, siapa tahu kayak terpenuhi oleh Roh Kudus and like so on. Terus habis itu dia bisa lemes, terus habis itu jatuh atau gimana. But gak lama setelah semua orang didoain, pendetanya ini specifically nunjuk aku. Do you still remember, bro? Nope. Aku disuruh maju ke depan, ke altar itu. Di tengah
di tengah, dan pendetanya itu kayak, aku tahu kamu ada masalah ini. I was like, I don't have no problem with my dad. I don't know where the heck you get that story. In fact, I was living my best life in high school. Lanjut lagi nih, kamu akan baikan dengan papamu dan akan melanjutkan hidup kayak gini. Tuhan Yesus akan menyelamatkanmu. And I was like, okay, Tuhan Yesus menyelamatkan. Dan tempellah dia di kepalaku itu tangannya. Didorong itu bener-bener kayak gini. Like I was standing right here. Kayak aku tundukkan dia, itu tumpang tangan kayak gini. Didorong kayak begini. And I know, I can feel ada kursi di belakangku itu, karena kena kakiku sedikit waktu itu. Terus habis itu aku tahu kalau misalkan ini dia dorong sekali lagi, aku pasti jatuh karena ketahan sama kursinya. Karena ada yang megangin kursinya kan. But no, aku tahan sampai badanku kayak Michael Jackson, kayak nahan gini. Kayak gitu. In fact, I was praying in my heart so that this thing does not captivate me. Because everything felt so off and I didn't want to be part of that thing that I didn't even know. And also, I just know ternyata teman-temanku itu memang didorong buat jatuh. Bukan karena terpenuhi oleh Roh Kudus saat didoain dan dia lemes dan jatuh. So, yeah, well, I was furious karena itu yang bukan seharusnya terjadi kalau misalkan kamu itu benar-benar terpenuhi oleh Roh Kudus. Kalau misalkan kayak gini, lu didorong, itu jadi paksaan. Terus habis itu, what's the point, right? Kalau misalkan you have the common sense and all, right? Aku ngomong seperti ini bukan berarti aku nggak percaya sama sekali dengan kuasa Roh Kudus yang beneran affect your physical body ya. Tapi, ini juga ada buktinya. Here, by Vlad Savchuk. Salah satu alasannya, ada pendeta yang ngedorong orang-orang untuk jatuh. Dan ada juga orang yang jatuh karena ke-pressure sama orang-orang sekitar. Ada juga yang dipengaruhi sama faktor psikologis, ya. Tapi juga ada orang-orang yang do it out of habit, kebiasaan mereka, without any genuine sense of God's presence. Which is crazy. Like, what's the point? That is why, folks, I shall remind you 1 John 4, verse 1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. See if that preachers are from God. God bless you all. Have a great night.